Dunia ini akan menjadi dunia baru, dunia yang berbeda. Kita akan lihat kejatuhan US itu dari US Treasury dulu. Kita bisa lihat juga unemployment rate yang nanti akan melonjak tinggi. Kenapa? Karena 40% ini data dari McKinsey akan digantikan di 2030 oleh artificial intelligence. Dedolarisasi itu akan terjadi juga ya. Dan negara-negara lain yang gue sebut tadi itu akan bangun. Gue kasih contoh aja ya, ini mungkin masih jauh sekali dan masih unlikely, tapi negara penghasil minyak terbesar seperti Saudi, ketika dia trade berubah dari USD jadi yuan, itu akan meledak US. Tapi itu unlikely untuk terjadi. Ketika itu terjadi tapi akan negara lain ikutin dan akan ada namanya global liquidity freeze. Market obligasi itu akan crash dan akan ada mass repricing ibaratnya dalam aset-aset seperti saham, obligasi, dan juga properti. Capital flight dari US Treasury akan mengikuti ya. Sistem kredit ya, sistem riba dan hegemoni US itu akan hancur. Dan ini akan meng-create panik yang luar biasa, widespread di seluruh dunia yang bikin orang nggak percaya sama bank sentral dan juga uang fiat. Nah, gue percaya ke depannya AGI ini akan mengubah semuanya. Menurut gue AGI akan hadir dalam antara 10 sampai 40 tahun lagi ya. Jadi AGI itu apa? AGI itu Artificial General Intelligence. Nah, bedanya apa antara AI yang ada sekarang dan AGI? Lu bayangin seperti ini. AI sekarang itu seperti kalkulator. Lu suruh 1 tambah 1 dia kasih keluar 2. Dia tidak bisa beneran mikir sendiri. Dia cuma bisa jawab pertanyaan yang lu lempar ke dia dan lakuin apa yang lu suruh ke dia. Ini makanya ada orang-orang bodoh yang kemarin gue bilang drone itu akan gantikan tentara. Mereka tidak paham yang gue bilang. Mereka bilang, oh nanti akan ada orang yang operasin drone-nya. Iya, itu sekarang bos. Itu sekarang. Kalau mungkin masih AI, ya itu mungkin masih ada orangnya. Tapi di saat AI ini sudah berubah jadi Artificial General Intelligence, kemampuan untuk belajar sendiri, dia bisa belajar musik, dia bisa belajar seni, dia bisa belajar berpikir seperti manusia. Itu jenderalnya pun pasti AGI bukan manusia. Dia lebih jago pasti dari manusia. Dia bisa belajar main game sendiri, dia bisa belajar jadi lawyer sendiri, dia bisa belajar kendarain drone-nya sendiri. Dan ini sudah tidak dibutuhkan lagi manusia-manusia kebanyakan. Kalau sudah AGI, 99,9% manusia itu tidak dipakai lagi. Kalian harus paham bahwa revolusi besar dalam dunia ini itu selalu dalam dua format. Yang satu kepintaran dan kedua adalah uang. Kepintaran itu apa? Revolusi yang pertama tentang kepintaran itu di saat ditemukannya writing, nulis. Orang bisa share pemikirannya. Itu adalah revolusi kepintaran. Printing press, ketika gampang informasi disebar, itu revolusi kepintaran. Orang bisa nulis, orang bisa bikin buku, orang bisa simpan ilmu, orang bisa bagikan ilmu ke orang lain, bisa bagikan distribusi dalam jumlah yang besar. Internet juga distribusi kepintaran, kalian jangan salah. Revolusi paling besar manusia itu selalu dua, revolusi kepintaran dan revolusi uang. Dan ini di depan mata kita dua-duanya nih. Revolusi uang itu cryptocurrency, dan revolusi kepintaran itu artificial intelligence. Gue percaya mungkin di kehidupan gue masih lama ya AGI ini muncul. Tapi kalau gue sebut ASI ya, artificial super intelligence, ini cepat sekali teman-teman. Gue adalah pengguna ChatGPT dari beta masih 2022. Gue pelajarin language model semuanya secara detail. Tapi yang fakta yang unik adalah GPT yang sekarang itu canggih sekali dibanding 2 tahun lalu. Canggih sekali. Perubahannya lebih jauh dibanding Nokia ya ke iPhone. Menurut gue, GPT yang gue pakai sekarang dan 2 tahun lalu itu lebih iPhone paling baru ke Nokia yang paling tua, yang paling butut. Lompatannya segitu jauh. Gue nggak tahu nih lompatan yang kedepannya akan seperti apa. Tapi menurut gue kalau super intelligence mungkin dalam 5 tahun lagi. GDP negara besar menurut gue konsumsinya ini akan menurun ya. Akibat pekerjaan itu 40% digantikan dengan AI. Akan ada deflasi GDP negara-negara besar dan juga kontraksi kredit akibat AI ini. Gue nggak ngasal ngomong, kemungkinan ini semua terjadi di 2030 tuh nggak rendah-rendah amat. Ada probability-nya bahwa 2030 ini akan ada kehancuran. ChatGPT sekarang ya, kalau lu ambil satu orang, contoh misal di kantor gue, itu menurut gue itu 100.000 kali lebih pintar dibanding orang yang lu ambil di sini. Gue tuh akhirnya punya teman tandem untuk ngomong ya, yang level intelektualnya sama. Dan ini bahayanya apa? Ini akan bikin gap intelektual. Contoh kameramen gue yang di sini ya pakai AI dan gue yang pakai. Itu akan beda sekali ya. Outputnya gua, input yang dikasih sama dia, itu akan sangat berbeda. Karena AI ini makin pintar lu sebagai seorang manusia, dia akan makin ngasih jawaban yang lebih bagus lagi. Jadi ini never ending improvement cycle untuk orang-orang tertentu. Dan ini akan bikin gap yang namanya knowledge. Dulu kan gapnya cuma capital ya. Gua orang kaya sekali, gua bisa invest sana sini. Lu orang miskin, lu gak bisa invest sana sini. Sekarang gua orang pintar, gua orang kaya. Gue pakai AI untuk mikir dan gue pakai capital gue untuk deploy ke tempat-tempat yang bisa gue tanya AI-nya di mana. Dan ini udah real ya. Ini udah happen di depan mata lu semua. Gue lebih baik lu ambil semua karyawan gue, lu pecat semua karyawan gue dibanding gue nggak bisa pakai AI lagi sekarang. Karena itu teman gue untuk bikin decision making lebih penting dari semua karyawan gue.
Gimana nanti? Sekarang menurut gue udah 100.000 kali lipat lebih efisien dibanding manusia biasa. Artificial super intelligence itu kan 1 juta kali lebih efisien. Dan di saat itu sudah terjadi, ini kita akan lihat dunia yang sangat berbeda. Mungkin ya, ke depannya barang itu bisa jadi murah. Ini gue ngomong positif dulu. Gue bilang barang akan jadi murah. Karena efisiensi mengerjakan suatu barang akan berbeda. Contoh, baju handmade tunik zaman dulu ya. Zaman raja-raja zaman dulu. Itu butuh 1 tahun kerja lu untuk bisa beli. Sekarang lu di Zara, lu ke toko lu bisa beli. Kenapa? Karena biaya produksinya makin rendah. Kedepannya kalau AI udah canggih sekali, semua barang dan jasa itu akan jadi murah sekali justru. Manusia harusnya makin sejahtera. Tapi kan gue tahu banget manusia sifatnya apa? Serakah, ya, tukang iri, greedy, serakah semuanya. Fear, takut. Apa yang akan disebabkan kalau misalnya ini bikin semua yang jadi murah? Ada orang-orang tertentu yang nggak mau itu terjadi. Akhirnya manusia-manusia yang nggak penting ini akan disingkirkan nanti ke samping. Kalau lu lihat di Cina ya, robot itu udah ngelipetin handuk ya. Jadi handuk di Cina di hotel itu udah bukan manusia yang lipat. Itu sudah robot semua. Nggak usah jauh-jauh, lu makan di Haidilao aja nganter kadang udah robot kan. Itu tinggal masih ada manusia yang ngambilin aja. Nextnya robotnya humanoid, dia taruh sendiri. Orang baru lihat AI itu cuman gantiin coder ya, cuman gantiin marketer, cuman gantiin ilustrator. Ada yang bahkan bilang juga, "Oh enggak, AI nggak bakal gantiin coding." Coba deh lu lihat ya, batch-batch paling baru di Y Combinator, itu banyak yang programmernya nol. Founder yang nggak bisa programming bahkan. Gue paham lu harus ngerti basic logiknya juga, karena gue juga bisa programming. Cuman jawabannya adalah ke depan ketika ini udah super intelligence, lu udah nggak butuh lagi gitu. Argumen programmer sekarang kan kalau entar ada bagi, entar siapa yang benerin? Ya programmer. Ya itu sekarang bos. Sama seperti marketer, oh masih kita yang implementasikan AI sebagai alat bukan menggantikan, lu goblok banget gitu. Lu bahkan belum tahu cara pakainya. Lu kalau tahu bahkan yang sekarang aja cara pakai yang kayak gue yang pakai, lu nggak akan bilang itu lu membantu implementasikan, lu digantiin. Nanti di seluruh rumah lu itu akan ada pembantu robot, ada PT robot, semuanya robot.